Sering nggak sebagai mahasiswa, kita seringkali merasa pusing nih, gitu ya. Oh, kerjaan nggak beres-beres, tugas banyak banget, makalah banyak banget, gitu ya. Atau di pekerjaan kita sebagai saya misalnya, saya dosen juga, mahasiswa S3 ya, mahasiswa juga. Ini banyak banget nih tugas buat ngetik ini, ngetik itu, bikin slide kuliah, dan segala macam. Gimana ya caranya supaya kerjaan saya tetap beres, gitu. Sedangkan kita tahu bahwa ya mungkin 60% aktivitas kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu kita selesaikan dengan cara mengetik. Nah, oleh karena itu, supaya kita lebih efisien, kali ini saya akan share bagaimana cara kita bisa mengetik dengan 10 jari dengan kecepatan yang tinggi. Oke, kita langsung aja ke tips pertama ya, nggak pakai basa-basi. Yang pertama, ketika kita mau mengetik, pertama adalah pastikan dulu kita berada pada posisi ergonomis. Posisi ergonomis itu apa sih? Posisi yang nyaman kita untuk melakukan pekerjaan mengetik. Seperti apa posisinya? Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi posisi kita duduk tegak, kursinya bagusnya ada senderannya, kalau kakinya juga sebisa mungkin mijak, kemudian posisi keyboard tangan kita itu membentuk tegak lurus siku ini. Dan sebisa mungkin monitornya itu berada pada posisi eye level ya, jadi sejajar dengan mata kita. Jadi biasanya kalau kita menggunakan laptop, kalau misalkan kita jangka panjang ngetiknya, laptopnya dinaikin pakai stand atau buku atau apapun, saya menggunakan keyboard external buat Bluetooth ya. Yang kedua adalah kita sebisa mungkin harus melatih menggunakan 10 jari. Jangan kelebihan, jangan 11 jari. Kalau 11 jari mah kebanyakan ya, jadi justru akan jadi lebih lambat. 10 jari artinya ya semua harus dipakai untuk mengetik. Gimana caranya? Nah, ini tips yang paling sederhana. Yang paling prinsip adalah kita memposisikan jari-jari kita dengan tepat. Bagaimana posisi yang tepat? Kalau misalkan kita semua nyadar, di keyboard kita itu ada huruf F sama huruf J. Itu ada small bumps di situ ya, ada benjolan kecil di situ yang fungsinya adalah untuk bahkan tanpa melihat kita tahu tuh bahwa itu huruf F sama huruf J. Sama kayak di handphone zaman dulu yang di angka 5 ya, di angka 5 tuh ada benjolannya. Jadi kita tahu bahwa itu angka 5, otomatis ke atas 2, ke bawah 8 dan seterusnya. Ini juga sama. Jadi dengan telunjuk jari kita itu di huruf F, telunjuk kiri, telunjuk kanan itu di huruf J, sisanya terserah nanti kita biasakan aja gitu ya, mencetnya dengan jari-jari yang lain. Sama satu lagi mungkin spasi ya, jadi spacebar itu dipencet menggunakan jempol, bisa jempol kiri atau jempol kanan. Itu harus dibiasakan. Yang keempat, usahakan tidak melihat keyboard. Nah ini agak susah nih mungkin ya buat yang agak jarang ngetik atau pengetik pemula. Biasanya kita nggak tahu nih posisi keyboardnya ini huruf A di mana, huruf B di mana, dan segala macamnya. Tapi semakin kita biasa menulis dan kalau kita mau cepat ngetiknya, harus biasakan kita touch typing. Jadi ngetiknya itu, ingat-ingat huruf ini di mana itu ada di tangan kita, muscle memory ya. Jadi bukan dilihat. Jadi kita mengetahui dengan persis posisi satu huruf itu di mana, itu ingatannya ada di tangan kita. Caranya ya dibiasakan bahwa ini kita tahu kalau kelingking kiri dekatnya sama huruf apa, jari manis sebelah kiri dekatnya sama huruf apa, dan seterusnya. Nah, syaratnya yang tadi yang huruf F sama J-nya dulu buat patokan gitu ya. Jadi jangan sekali-sekali tergoda untuk melihat keyboard kalau pengen mengetik cepat. Nah, jadi jangan kayak yang seperti ini nih gitu ya. Jadi harus bacanya apa dibaca dulu baru diketik dan seterusnya. Itu pasti bakal lama. Yang kelima, kalau misalkan kita salah, jangan buang-buang waktu untuk backspace, untuk menghapus huruf per huruf. Langsung hapus satu kata. Caranya gimana? Pakai kontrol terus backspace. Kontrol backspace itu menghapus langsung satu kata. Jadi daripada kita mengklik backspace beberapa kali, itu pasti akan sangat wasting time. Dan lagi dengan kita langsung menghapus satu kata, itu akan memberikan kita exercise gitu ya, latihan untuk mengetik lebih banyak, jadi kecepatan mengetik kita lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir adalah sebisa mungkin hindari mouse. Saya adalah orang yang agak jarang pakai mouse ya, pakai kursor gitu, baik trackpad maupun mouse asli. Jadi semua itu saya kerjakan dengan shortcut, langsung pakai keyboard. Ngetik di keyboardnya kita pakai shortcut. Apa-apa semua, hampir semua ada shortcutnya dan itu harus dipelajari. Apa aja shortcutnya? Ini dia yang penting-penting ya. Tombol shortcut di Windows terutama ya, saya bukan pengguna Mac jadi saya nggak tahu, itu ada banyak banget. Dan kita harus kuasai terutama yang basic-basic, karena itu akan jauh lebih menghemat waktu daripada kita pakai mouse. Karena kalau kita pakai mouse itu akan membuang waktu untuk kita ngedrag sana, ngedrag sini, geser mouse-nya dan seterusnya.
Padahal ketika kita menggunakan shortcut itu jauh lebih cepat, mungkin less than 1 second gitu ya. Jadi kurang dari 1 detik kita udah bisa melakukan operasi yang kalau pakai mouse teh buang waktu gitu. Nah, apa aja caranya yang kita tahu ini andalannya mahasiswa ya, ada Ctrl C buat copy, Ctrl X buat di-cut, buat ngapus sekalian, ada Ctrl V paste ya, jadi copy paste ini andalan mahasiswa biasanya. Ada juga Ctrl D itu kalau kita mau ngatur font. Jadi mau ngubah fontnya apa, jangan klik cari fontnya jenisnya apa, tapi langsung Ctrl D nanti ada pilihan langsung fontnya apa. Kemudian ada Ctrl Shift, nah ini mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu ya, Ctrl Shift tanda lebih besar atau lebih kecil, itu bisa membantu kita mengatur ngegedein huruf atau ngecilin. Kemudian Ctrl Backspace ini yang tadi saya sebut, kalau misalkan kita mau ngapus, langsung hapus satu kata, daripada nyari hurufnya mana yang salah, kita geser-geser-geser baru backspace, itu akan sangat buang waktu. Kemudian ini juga Ctrl B untuk di bold kata-katanya ya, Ctrl I untuk di italic dimiringkan, Ctrl U untuk di underline. Ini yang sering kepake. Nah, yang jarang juga orang tahu dan jarang dipakai itu adalah tombol Windows. Tahu nggak, di keyboard kita itu ada tombol Windows tuh yang gambar jendela, itu banyak fungsinya ya. Jadi Windows E mungkin yang di sini yang sering saya gunakan itu untuk membuka file Explorer. Jadi bukan diklik dicari Explorer di mana sih dan seterusnya ya. Ada Windows D itu untuk memunculkan desktop, jadi nutup semua. Ada Windows Tab buat ganti-ganti filenya mau yang mana yang dibuka dan seterusnya. Nah, itu harus kita pelajari supaya kecepatan kita menggunakan komputer itu akan jauh lebih efisien. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan proses pengetikan yang cepat? Langsung aja kita praktekkan ya. Oke, supaya jelas langsung kita praktekkan aja. Ini saya udah siap ya, saya sama laptop. Nanti teman-teman bisa juga cek kecepatan teman-teman di canvasfinger.com atau ada website-website juga yang lain yang nanti bisa tahu nih berapa sih kecepatan mengetik saya, terutama dalam kata per menit atau word per menit. Langsung aja kita cobain ya. Ya, itu tadi hasil tes mengetik saya ya. Jadi 96 kata per menit atau word per minute. Akurasinya tadi berapa? 95 ya, apa 98 gitu ya. Biasanya saya antara 90 sampai 100 kata per menit mungkin ya. Yang paling cepatnya bisa 100 kata per menit. Akurasi antara ya di atas 90% lah gitu. Berapa hasil mengetik kalian? Coba ditulis di kolom komentar. Nanti kita bisa jadikan acuan untuk apakah kita membuat progres atau enggak ya. Kenapa sih ini penting gitu ya? Coba kita lihat di grafik yang tabel yang saya tulis di samping ini. Kalau misalkan satu halaman itu ada 400 kata, nah kita lihat di kolom yang ketiga tuh ya, bahwa kecepatan kita berapa nih? Ada yang mulai dari 20, 30, sampai misalkan saya set paling cepat 80. Nah, kalau kecepatan kita 20, maka untuk mengerjakan satu halaman kita butuh waktu 20 menit. Satu halaman ngetik. Dan kalau kita misalkan dikasih tugas satu makalah gitu ya, isinya 10 halaman, itu kita butuh waktu 200 menit. Jadi 3 jam lebih ya. Nah, atau dalam satu bulan, kalau misalkan tugasnya tiap minggu bikin 4 makalah, itu kita butuh waktu ya 4 kali lipatnya gitu ya. Atau kalau dihitung-hitung sekitar 13 jam. Bayang ya, 13 jam cuma buat ngerjain makalah gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat, nah bandingin sama yang saya highlight warna kuning. Ketika kecepatan kita naik aja jadi 40 kata per menit ya, itu untuk satu halaman kita naik, jadi cuma butuh 10 menit dari yang tadinya 20 menit. Satu makalah kita bisa bereskan dalam waktu 100 menit, artinya dalam satu bulan kalau tugasnya 4 makalah, kita cuma butuh waktu 7 jam dari yang tadinya 13 jam. Ada 1,7 jam yang kita hemat setiap makalah, dan setiap bulan kita mendapatkan waktu ekstra hampir 7 jam. Nah, apalagi kalau misalkan yang ini, kita bisa mengetik sampai 80 kata per menit. Artinya dalam waktu yang sama, ya dalam untuk mengerjakan makalah yang sama,
kita butuh waktu cuma 50 menit dari yang tadinya 200 menit ya. Dalam 1 bulan kita cuma butuh waktu 3 jam untuk mengerjakan 4 makalah. Artinya, dibandingin yang tadi, kecepatan awal kita kalau 20 kata per menit, satu makalah itu kita bisa menghemat 2,5 jam, dan 1 bulan kita bisa menghemat 10 jam ekstra. Kebayang nggak punya waktu 10 jam ekstra? Lumayan dong. Yang nonton drakor bisa nonton drakor, yang suka nonton Netflix bisa nonton, yang suka tidur ya bisa tidur, yang suka tilawah, yang suka ngaji bisa ngaji, dapat berapa juz tuh? 10 jam ya, tambahan 10 juz kali ya dalam 1 bulan. Kebayang pahalanya berapa? Jadi itu manfaatnya. Kita bisa mengerjakan sesuatu itu segala sesuatunya seefisien mungkin. Tetap kita kerjakan, tapi mengerjakannya itu dengan cepat. Jangan buang-buang waktu gara-gara keterampilan kita yang kurang. Nah, oleh karena itu tips terakhir dari saya ya mau nggak mau praktek. Harus latihan, latihan, dan latihan. Setiap kali ngetik diusahakan pakai 10 jari dengan posisi yang ergonomis. Usahakan kita nggak melihat ke keyboard tapi kita melihat ke layar komputer kita. Kemudian kalau misalkan ada yang salah, hapus langsung satu kata supaya kalian tambah sering latihan untuk ngetiknya, dan itu menyingkat waktu. Kita backspace berulang kali ya yang tadi sudah saya sebutkan. Kemudian juga posisi jari jangan lupa di huruf F sama huruf J itu ada bumps, ada benjolan kecil, patokannya di situ. Dan sebisa mungkin pelajari shortcut di keyboard. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kecepatan ngetiknya juga pada tambah meningkat dan kita bisa mengerjakan jauh lebih banyak hal lagi yang jauh lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.